kita. Apalagi puasa ngajarin kita. Puasa ngajarin kita supaya sabar. Dari mulai imsak kita menahan lapar dan haus sampai terbenamnya matahari, terbitnya matahari, terbenamnya matahari. Nahan hawa nafsu, lapar, haus, kita tahan kuat, maka disuruh sabar. Sabar ini terus diterapkan dalam kehidupan kita. Yang miskin sabar, belum waktunya. Jangan sampai jalan pintas dicari. Pengen kaya, buru-buru dia nyari jalan pintas. Bininya suruh jagain lilin, dia ngayap tuh, pengen buru-buru kaya. Lakinya ngayap, ada tembok di koset, tembok orang di koset. Kalau temboknya udah diaci begini, enak, masih mendingan lah. Baru dikamprot doang bang, ya Allah, pada bakrak pantat. Masya Allah. Jangan kita supaya apa? Diajarkan puasa sabar. Pejabat yang belum waktunya naik jabatan, naik pangkat, sabar dulu, tunggu. Pengen punya mobil mewah, sabar dulu. Makanya pejabat-pejabat PJ yang pada dilantik tuh semua nih se-Indonesia kudu baca doa seharusnya. Ketika dilantik jadi PJ harus baca doa apa? Doa mau puasa dong, niat nawaitu soma godin, puasa dulu. Mau pengen ini pengen itu, tahan puasa dulu. Jangan dilantik jadi pejabat baca doanya doa buka puasa, Allahumma lakasumtu. Apa aja dimakan digabres. Puasa nahan tuh. Siang hari barang yang enak apa aja enak. Puasa tuh siang hari ngelihat apa aja enak bang. Niat ini enak, itu enak, pengen ono pengen ini pengen. Tempe basi sisa sahur masih enak dilihat. Makanya kalau orang yang puasa bukan karena Allah, beda ada dia. Puasa karena takut sama bini. Ada orang kampung saya puasa takut bini bang, bini galak banget. Puasa bang, malu sama bocah lu, udah tua bangka kagak puasa lu. Malu-maluin aja. Puasa, akhirnya puasa juga kepaksa. Sahur pertama makan sampai 2 piring, biar supaya nggak lapar. Bu ilah ilah, oleng-olengnya jam 1 siang. Bu ilah ilah, matanya putih semua udah. Hitamnya di pinggiran dikit banget, ya Allah. Dia jalan ke dapur ngeliat sunlight kayak sirup margan. Kebayang sama dia, loh ada kecoa di pinggiran pintu Jakarta Korma, dia mah comot, udah oleng. Makanya puasa kalau bukan karena Allah, puasa ngancam. Apa aja enak, ini enak, itu dia beli, ini dia beli, dia beli. Padahal ketika kita kepengenan di luar, Masya Allah luar biasa, ini enak, itu enak, ini pengen, itu pengen, semuanya pengen kita makan. Tapi ketika kumandang azan maghrib, Masya Allah, 3 butir korma, segelas air teh manis kita minum, hilang semuanya kepengenan yang kita pengenin siang hari. Bener? Masya Allah luar biasa puasa. Tuh yang ketiga. Yang keempat singkat, karena Habib udah ngeliatin saya. Nih ya. Puasa didik kita supaya peka. Apa? Ya Allah baru sehari saya nggak kena nasi, begini rasanya lapar. Ya Allah baru sehari saya nggak kena air, begini rasanya haus. Ternyata nggak enak lapar, ternyata nggak enak haus. Timbul kepekaan dalam diri kita. Bagaimana saudara saya yang tiap hari merasakan lapar dan haus, siang malam dia merasakan lapar. Bukan hanya di bulan Ramadan, tidur di pinggir-pinggir jalan, tidur di kolong-kolong jembatan, dia merintih kelaparan. Ini yang mesti peka dalam diri kita. Ya Allah ternyata nggak enak jadi orang miskin. Ya Allah ternyata nggak enak jadi orang susah. Begini rasanya lapar, nggak enak. Timbul kepekaan supaya apa? Dalam puasa kita pengen berbagi dengan yang lain. Hari ini Darul Anwar membuktikan anak-anak kita yang tampil tadi bang di panggung. Ini anak-anak yatim yang doanya langsung menembus aras. Sumpahnya yatim tokcer, bahkan doanya yatim, jeritan batin anak yatim didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagi sama mereka, nyantunin yang punya duit, jangan pelit, jangan medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning bol nontot. Orang kalau udah pantat kuning bol nontot udah parah tuh orang. Nyeduh kopi ampasnya dijemur lagi, terus saking pelitnya tuh orang. Makan launya ikan, pala-palanya aja kerepuk. Kucing melongo nungguin pala, orang sisain kek. Ya Allah, apalagi ibu-ibu masak udah pakai presto, tulang hancur di presto semua, kucing pada kurus kehabisan tulang, pelit. Jangan begitu, berbagi. Hidup enak adanya orang lain, hidup enak adanya orang lain. Disebut kaya ada yang miskin kok, bener? Emang udah diatur itu, mau udah qodratullah, udah qadarullah. Bu, miskin kaya udah diatur semua. Emang dibilangin, udah jelas emang kok ngaji Roma Irama.
Ada dalam liriknya tuh, memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ya Allah, kok ngaji oma. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya, agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar, berjalan. Itu soneta Femina. Yang nyautin begitu tuh, itu udah jelas bang. Semuanya kita jangan mentang-mentang atasan nggak mau nengok ke bawah. Ada atasan karena ada bawahan, nggak sembarangan disebut atasan. Ada bawahan, nggak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Coba-coba ibu pakai baju atasan doang, nggak ada bawahannya, wah habis lepatin bocah. Ini saling perlu. Kita hidup enak adanya orang lain. Saya ngomong begini, ada abang-abang, empok-empok yang dengerin. Empok-empok, abang-abang ngadepnya ke panggung karena ada yang didengerin. Kita hidup saling perlu, bukan penceramah yang hebat. Mentang-mentang ceramah, sombong banget penceramah kiai. Enggak. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini, sampai sahur, sampai imsak saya ceramah, cuman yang dengerin kagak ada. Paling kata RT, itu Ustaz udah lama begitu. Lah PA ngomong diri-diri. Hidup enak adanya orang lain. Kita kepengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan di antara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kita semua saudara. Ayo dengan kita kebersamaan, kekompakan, kerukunan, hidup saling berbagi, insya Allah bakal aman. Pelajaran yang kita ambil dari Ramadan, sekolah yang kita ambil, ilmu yang kita ambil dari sekolah Ramadan, yaitu puasa, jujur, disiplin, sabar, dan insya Allah bisa peka dalam melaksanakan hidup dan kehidupan bermasyarakat. Kita kepengen semuanya siang malam melaksanakan ibadah 1 bulan di tempat kita, dilebur dosa kesalahan kita, kita lebur kepada Allah. Agar apa? Agar hubungan kita kepada Allah baik. Keluar Ramadan dapat titel, dapat kelulusan dari Allah. La'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa, sehingga keluar Ramadan kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya, suci bersih tanpa dosa dan noda. Alhamdulillah, kita semuanya para pejuang-pejuang Ramadan, kita pengen keluar Ramadan dapat Idul Fitri, bukan sekedar lebaran. Sebab apa? Lebaran beda dengan Idul Fitri. Lebaran milik nasional, siapa aja boleh ngikutin lebaran. Ustadz, dia kan nggak pernah puasa, saya lihat boleh ngikut lebaran. Lah boleh, timbang lebaran. Dia nggak pernah terawih, itu saya lihat boleh. Lah boleh, timbang lebaran. Kadang yang kagak puasa kagak terawih, lebarannya getolan dia kok. Lebaran kurang seminggu pakai ngomong, ya Allah kagak kerasa ya, tahu-tahu lebaran. Ya lu kagak puasa. Kita yang puasa berasa banget tuh ya. Tengah hari kita puasa, siang malam kita capek-capek terawih. Dari jam 2 udah dibangunin sama bocah. Gua itu rombongan bodreksin bangunin, udah di masjid-masjid megang hadro, pentungan apanya digedikin mau dia. Bangunin sahur diomelin, bangunin kesiangan, sahur, 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 ayo kita sahur. Jam 2 udah keganggu, kita berisik banget. Jam 2 bangun masak, empok nyiapin, ya enggak. Subuh, habis subuh empok lihat empok yang paling capek banget nih. Lihat empok yang paling capek banget bulan puasa. Ya Allah, subuh lihat tumpukan pakaian kotor tuh banyak buat, direndemin dulu, dinyapu, jangan ngepel, nyuci piring. Ya Allah, ngerendemin 1 jam istirahat, dia tadarus. Ya Allah, diapain lagi? Udah kerendeman kelamaan, dah terbau, dia cuci, dia kocakin dulu, dia jemurin, dia bawa lama nyuci. Jam 12 udah bangun lagi, sholat juga. Gua lah sholat, bismillah johor, dia nyari mikir terbuka pakai apa nih laki gua, anak gua, dia nyari lagi ngayap naik motor Mio. Gua ilah ilallah. Mio kan joknya pendek, sambung lagi sama dia 3 pakai papan, tumpuk buat anak diajak keliling. Ya Allah, nyari makanan ngabuburit. Maghrib tiba, begitu capek baru ngaso sebentar, udah adzan isya lagi, terawih lagi. Emak paling capek, buat apa mah enak banget dia, mengaring-aring masih tidur aja.
Ya pok, bangun bang, benar belum bangun lu, ntar rezeki lu dipatok ayam. Lakinya ngomong, emang ayam gue yang ngempanin. Salah kok nanyanya begitu ya. Lu kerjaan lu tidur mulu bang, lu bagus tidur aja kerja, apalagi yang lain begitu tidur aja kerja. Iya makanya luar biasa kok capeknya kita. Siang puasa, malam tarawih, tadarus, qiyamul lail, ini semua kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala sehingga kita keluar Ramadan dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kepengen dapetin Idul Fitri bukan sekedar lebaran. Kadang yang kagak puasa kagak tarawih lebaran paling getol. Subuh malam takbiran belum mandi, Allah po, guyur semua tuh. Minyak wangi, THR dari RT pakai kain. Kainnya juga keset mereknya aja pakai aja udah pojokan masjid jam 5:30 udah nongkrong dia. Ide pakai takbiran nangis lagi di pojokan. Allahu Akbar. Oh, malaikat negor lu ngapain nangis mang? Lah terawih kagak puasa kagak. Pakai hidup nangis. Yang begitu boleh dapat lebaran doang, tapi nggak sembarangan dapetin Idul Fitri. Siapa? Nih kita udah tengah malam masih duduk aja di pengajian. Nih kita dong jam 12 kurang 5 menit. Ini 5 menit lagi udah ganti hari. Ganti tanggal udah. Ini ceramah terpanjang acara. Acara dari hari Kamis sampai hari Jumat paling panjang ini acara. Ini 12 lewat doa ya.